Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini, ya. Ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task, ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account, ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi meningkat sebesar 1,7%. Dengan total market cap mencapai di 1,12 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat, Bitcoin meningkat sebesar 2,23% dalam 24 jam terakhir di angka 23.800-an. Kemarin tertingginya sampai 24.200, ingat gua, ya. Artinya apa? Artinya 23.400 tembus, ya, which is good. Itu PR dari Bitcoin sejak beberapa hari lalu, yang sebenarnya cukup menyebalkan ketahan terus, ya. Dan selanjutnya Ethereum kita bisa lihat meningkat sebesar 3,62%, sekarang di harga 1.774. Dan untuk BNB dia malah sedikit terkoreksi sebesar 0,91%. Ini kayaknya sudah semakin dekat ke EMA 200 kayaknya, ya. Lalu untuk XRP dia malah meningkat sebesar 0,95%, dan Cardano dia meningkat juga sebesar 0,29%, Solana meningkat sebesar 1,39%, dan Polkadot sebesar 4,24%, ya. Jadi overall kita masih lihat cenderung masih hijau semua, ya. Nah, tetapi mungkin lebih penting lagi adalah secara struktur, ya. Kita bisa lihat dengan jelas 2, 3, 4 ini sempat menjadi satu daerah yang problematik sebenarnya. Dia berkali-kali menahan harga Bitcoin. Sejak jebol pada tanggal 31 Juli, kita lihat di 1 Agustus, tanggal 2, tanggal 3, lalu tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, dia retest terus dan belum berhasil tembus. Jujurnya gue udah rada sedikit deg-degan, karena kalau kita lihat di sini ya, dia secara volume cenderung ke sellers, dan kemarin-kemarin sempat drop juga, tetapi kemarin kita bisa lihat dengan jelas dia tembus dengan momentum yang cukup tinggi. Tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat dia daily close-nya kembali lagi di daerah sini, ya, belum berhasil daily close di atas 24.000 USD. Ya, jadi ini sepertinya masih berubah menjadi satu resisten, ya, daerah sekitar 23.800-an. Nah, sekarang PR-nya adalah jelas, ya. Kalau kemarin mempertahankan EMA20 dan tembus 23.400, sekarang PR-nya udah tembus, ya, otomatis mempertahankan 23.400 sebagai support. Ya, karena kalau kita lihat di sini belum berhasil, ya, waktu tembus tanggal 28 Juli dia belum berhasil mempertahankan 23.400 sebagai suatu struktur support, ya. Jadi sekali lagi PR untuk short termnya adalah mempertahankan 23.400-an sebagai satu support, ya. Dan itu untuk mikronya, ya, atau lebih tepatnya untuk short termnya, ya. Untuk lebih ke makronya Bitcoin kita bisa lihat bahwa dia semakin jauh dari MA 200 weekly. That's good. Ya, lagi-lagi yang kita perlukan adalah konfirmasi bahwa MA 200 weekly adalah sekarang support. Ya, karena kita lihat dulu, ya, dia sempat pernah beberapa kali menjadi resisten bagi Bitcoin. Nah, jadi itu secara makronya lagi-lagi bagus. Dan sekarang kita masuk ke minggu keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Minggu ke-9 di MA 200. Lagi-lagi gue udah heads up dari dulu, ya. Dari sebelum kita sampai sini, ya. Mulai dari rejection ini gue bilang hati-hati. Jangan berpikir MA 200 ini adalah daerah auto mantul sultan. Karena faktanya gue udah bilang gak tahu sampai berbusa kali ya, bahwa MA 200 weekly ini adalah daerah akumulasi. 4 minggu adalah yang tercepat sepanjang masa. Pada normanya butuh belasan bahkan sampai puluhan minggu untuk bisa lanjut ketemu lagi momentum untuk all time high, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Nah, sekarang yang membuat bukan membuat, tapi apa yang harus dilakukan oleh the Fed supaya Bitcoin bisa lanjut lagi ke atas. Jelas, yaitu mulai pivot, ya. Tentunya sekarang mulai sedikit kalau lo ngikutin berita-berita ekonomi, ya, mulai banyak yang berteori bahwa the Fed, ya, dengan statement dia yang kemarin yang paling baru itu dia menunjukkan sedikit
dovishness gitu ya, di mana mereka mulai ada kemungkinan pivot, tetapi secara pelan-pelan, nggak langsung gitu ya. Jadi kemungkinan besar sampai akhir tahun The Fed akan terus meningkatkan interest rate sampai 3%-an. Nah, beberapa ekonom ada yang mengatakan bahwa nggak bisa lebih dari 4%. Kalau sampai lebih dari 4% atau mendekati 4%, Amerika Serikat akan masuk ke bukan lagi resesi tapi masa depresi ya. Nah, that's really bad. Nah, maka dari itu semoga saja ya selesaikanlah sampai akhir tahun lah gitu kesannya ya. Selesaikan 3%-an, udah gitu pivot dan mulai pelan-pelan balik lagi ke normal. Ya, karena ya mau tidak mau ya, suka tidak suka, risk on asset itu butuh masa-masa di mana interest rate itu nggak terlalu tinggi. Ya, jadi logikanya gini ya, logikanya kenapa interest rate tinggi itu membuat risk on asset melemah. Jadi gini, buat orang-orang yang dulu merasa bahwa aduh bunga di bank terlalu kecil waktu zaman-zaman COVID ya, interest rate itu nyaris nol basically. Ya, jadi uang yang dia taruh di bank ya itu sangat yieldnya sangat kecil atau bahkan nol basically ya. Nah, maka dari itu orang diberikan insentif untuk invest di dalam aset-aset lain. Maka dari itu, saat interest rate rendah, nol ya atau bahkan nyaris ke nol, kita bisa lihat cryptocurrency market, lalu saham ya, Nasdaq, S&P, Dow Jones semua meningkat dengan sangat kuat ya. Kita bisa lihat sendiri 2020 ya, 2020 interest rate sangat rendah, apa yang terjadi? Naik. Dow Jones, Nasdaq sama naik. S&P 500 juga naik semua. Nah, maka dari itu, ya jelas ya, kalau kita mau environment yang seperti ini lagi, harus interest rate rendah. Ya. Nah, interest rate rendah ini tentunya akan mempengaruhi apa? Indeks dolar. Nah, ini dia yang sering kali gue sebut sebagai korelasi negatif. Ya, korelasi negatif antara indeks dolar dengan risk on asset. Ya, jadi, kalau kita lihat di sini, saat indeks dolar ini melemah, ya, justru ini akan membantu risk on asset. Ya, ini melemah kenapa? Biasanya kan interest rate rendah. Interest rate rendah, orang cenderung nggak mau menghold banyak-banyak cash, nggak mau banyak menghold nggak mau banyak menghold dolar. Ya, itu dia alasannya kenapa dia cenderung turun. Ya. Nah, untuk sekarang kita update bahwa kemarin ya untungnya dia tidak berhasil tembus MA20. Dia retest sebanyak 2 kali ya, tetapi nggak bisa tembus. That's good. Ya, that's good. Nah, semoga saja ini menjadi lagi satu lower high dan membuat indeks dolar kembali lagi drop ke bawah. Ya. Nah, yang bikin gue sedikit deg-degan adalah MA50. Karena terakhir kali dia kena MA50 terpantul. Dan itu kena di sekitar Mei, ya, akhir Mei, awal Juni. Nah, jadi andaikan nih ya, ini mantul lagi ke atas dan 20 ketembus, tentunya nggak akan bagus untuk risk on asset. Atau minimal akan jadi bikin sideways. Itu the best case scenario-nya ya. Worst case-nya bikin risk on asset drop ya. Nah, jadi lagi-lagi kalau secara fundamentalnya yang kita perlukan adalah si the Fed yang cenderung dari dari hawkish menjadi dovish dan juga indeks dolar yang terus melemah ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran makronya, very simple ya. Gua harap lu udah kebayang lah ya. Karena gue udah sering juga cukup gambarkan kondisi ekonomi global ya. Dan selain dari itu juga kita tahu bahwa ada satu news nih ya. Ada satu news di mana yang mungkin ini juga menyebabkan risk on asset cenderung bagus ya. Ini gue nyaris lupa ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa Amerika Serikat sedang ada rencana untuk mengeluarkan Inflation Reduction Act. Tapi lucunya apa? Mereka ingin mereduction inflation, tapi rencananya mereka ingin mempass bill yang basically ngeprint billions of dollars ya, miliaran dolar. Jadi sebenarnya sedikit lucu ya. Mungkin karena berita ini, risk on asset cenderung naik dan indeks dolar sedikit melemah ya. Nah, kalau sampai ini benar-benar sudah terjadi ya, mereka akan mengocorkan dana miliaran lagi ke markets ya. Kalau di sini kita bisa lihat ini lebih untuk ke climate change ya. Jadi kemungkinan ya perusahaan-perusahaan kayak Tesla gitu harusnya bisa untung ya. Nah, jadi kalau seperti ini overall secara dampak makronya ini bisa membuat cryptocurrency market juga meningkat. Karena kenapa? Lagi-lagi dia ngeprint uang. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit untuk Bitcoin ya. Jadi buy limitnya ada sedikit pergeseran ya. Kemarin di MA20 dan buat kalian yang kemarin sudah kena buy limit di 20 harusnya ya happy ya. Buat yang di sini apalagi udah untung lumayan berapa persen nih ya. Coba kita iseng lihat sekarang untung sekitar nyaris 5%, 4,8an ya. Nah, sekarang buy limit digeser dari MA20 ke 23.400-an. Ini untuk spot dulu ya. Untuk long
boleh aja ya, tetapi itu lebih beresiko. Jadi kalau buat kalian yang mungkin pengen long ya, mungkin butuh satu lagi konfirmasi, rejection lagi. Nah, itu baru kalian bisa pertimbangkan untuk ngelong ya. Nah, untuk spotnya ya tinggal pasang aja buy limit di situ. Nah, buy limit kedua ada di MA20 yang sekarang di 22.900 atau kalau mau dibuletin biar gampang 23.000. Itu buy limit kedua. Buy limit ketiga bisa pertimbangkan di 21.500. Di mana di sini adalah struktur yang terbentuk awalnya sebagai resisten ya. Dan di waktu bersamaan ada confluence juga dengan MA50 yang ada di daerah yang sama kurang lebih ya. Dan yang terakhir ada di 19.300 di mana ini adalah satu struktur legend yang bisa dibilang struktur MVP yang menahan harga Bitcoin di bear market kali ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Quite simple. Dan buat lo yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan juga bukanlah bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber Go untuk lebih mengerti charting. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Berita bagusnya apa? Ethereum mulai membuat suatu higher high. Ya, secara struktur daily close kemarin sudah di atas dari yang sebelum-sebelumnya. Atau simpelnya apa? Dia masih terus membuat higher high, higher low, higher low, dan higher high. Which is good. Ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat dengan sangat jelas juga Ethereum literally ketahan oleh 1780. Bahkan kalau kita lihat selisihnya dengan close daily kemarin atau tepatnya tadi pagi jam 7, itu hanya close-nya beda $3 dari struktur 1780. Jadi lagi-lagi kalau mau bilang udahlah TA nggak guna, tada, kita bisa lihat dengan sangat jelas, dia nggak berhenti sembarangan, dia berhenti di struktur ya. Nah, jadi balik lagi ya buat kalian yang sudah nunggu-nunggu short untuk Ethereum, buat kalian yang mungkin yang agresif ya, lebih risk taker mungkin udah ambil posisi short, udah pasang short dari kemarin-kemarin. Salah nggak? Nggak salah juga, karena memang ada yang seperti itu caranya, tapi resiko lebih tinggi ya. Nah, tetapi buat kalian yang mungkin lebih konservatif, bisa tunggu dulu terjadi rejection ya, turun dulu ada satu bearish candle, retest kedua baru kalian nge-short. Itu menunggu konfirmasi namanya. Ya, karena sering juga terjadi fake out langsung lanjut lagi ke atas. Nah, jadi buat kalian yang sedang menunggu silakan ikuti mana yang kalian cocok ya. Kalau kalian lebih risk taker langsung aja short ya. Buat kalian yang lebih lebih konservatif tunggu dulu retest kedua. TP-nya jelas di mana? Di MA20 ya. Nah, jadi itu buat yang lebih konservatif dan kalau buat akumulasi spot atau pengen ngelong tinggal kita balik ya. Kalau lu TP tadi buat di short di MA20, sekarang buat lu ngelong dan akumulasi spot bisa juga pertimbangkan di MA20 yaitu di 1638 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, quite simple dan lagi-lagi PR-nya masih sama, belum berhasil dia taklukkan yaitu 1780 ya. Semoga saja apabila dia sudah berhasil menaklukkan 1780 bisa seperti BNB kenaikannya. Oke, dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano akhirnya ya setelah nggak tahu berapa lama nih ya. Dari kapan nih? 12 Juni sampai sekarang mantul atas, mantul bawah, jebol bawah, mantul lagi dan seterusnya ya. Akhirnya Cardano berhasil daily close di atas dari 53 sen ya. Kita lihat kemarin dia tepatnya itu di close-nya itu di mana nih? Ya, 0,5373 alias sedikit di atas dari sini ya. Tetapi ya walaupun technically close di atas, ini tipis. Jadi kalau tipis seperti biasa, gue sudah sering bilang lebih baik lihat besoknya, ya. Nah jadi buat kalian yang mungkin sudah punya posisi short, karena gue cukup yakin ada yang agresif, ya, udah punya posisi short di sini. Sekarang profit sih, ya profit tipis. Nah buat kalian yang mungkin lebih konservatif, tunggu dulu terjadi rejection, retest lagi. Nah di situ boleh untuk pertimbangkan nge-short. Ya. Nah, kalau kalian punya posisi short di sini intinya ya, mau nanti besok atau sekarang udah punya, target TP-nya jelas di MA20 untuk yang konservatif. Buat yang lebih agresif, yang lebih siap menerima resiko, bisa di MA50 ya. Lagi-lagi, kalau ternyata 20-nya kuat dan mantul, ya udah, yang agresif pun lebih baik TP aja. Kalau buat yang konservatif, udah langsung pasang TP-nya di MA20 daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk ngelong atau untuk akumulasi spot tinggal dibalik bisa di MA20 yang ada di 50 sen sekarang. Ya, kalau dibuletin mungkin lebih tepatnya 51 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan lagi-lagi PR-nya adalah
bukan cuma tembus tapi mengkonfirmasi 53 sen ini benar-benar menjadi support, alias seperti inilah kurang lebih ya. Udah tembus nih, mantul lagi ke sini dan naik lagi ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya kita geser ke AVAX, dan untuk AVAX kita bisa lihat bentuknya cukup unik ya. Jadi literally kemarin ngedoji dan bodinya literally ya ini benar-benar doji banget ya. Sama sekali benar-benar flat aja ya. Open dan close-nya basically in the same place, hanya beda 1 sen saja ya, makanya benar-benar cuma garis doang. Nah, jadi untuk sekarang tentunya pasti ada orang yang dengar di CWT kemarin dan mungkin ya ada yang ambil resiko pasang short di sini. Buat lu yang pasang short di sini luar biasa ya. Lu sekarang profit sebesar berapa nih ya? 7%-an ya, 7,3%. Quite good ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, apakah $27 lebih 75 sen ini bisa menahan atau enggak ya? Kalau secara TA harusnya enggak bisa ya. Ya, atau gini lah, probabilitasnya kecil. Kenapa? Karena Bollinger Band-nya masih di bawah ya, belum terlalu di atas. Jadi nggak ada ruangan buat dia ke atas ya. Jadi probabilitasnya kemungkinan lanjut turun. Nah, buat lu yang mungkin kemarin nggak se-risk taker orang-orang yang pasang short di $30, ya mungkin sekarang bisa pertimbangkan untuk nge-short apabila terjadi breakdown dari $27 lebih 75 sen ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu di MA20 yang sekarang ada di $24 lebih 29 sen ya. Nah, buat ngelong atau akumulasi spot otomatis tinggal dibalik, yaitu lu bisa juga di tempat yang sama di MA20 juga. Sama-sama di $24 lebih 30, sekarang naik sedikit ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX ya. Lagi-lagi ya, kemarin ini lucunya apa? Bentuknya doji seperti ini ya dan ketekan oleh sellers, tetapi volumenya masih cenderung meningkat ya. Tapi kalau dilihat dari bentuk pola candlenya, kemungkinan hari ini akan sedikit koreksi. Ya, jadi siap-siap buat kalian yang sudah menunggu posisi short atau sudah punya posisi di atas dari sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita ke Atom. Untuk Atom, kita bisa lihat sejak dia tanggal 7 Agustus kemarin berhasil tembus $11. Sekarang, ya atau lebih tepatnya kemarin, dia berhasil mempertahankan harga di atas dari $11, bahkan cenderung naik lagi, dan volume pun naik tipis. That's good, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya nih setelah ngeliat AVAX tadi. Bang, kenapa bang? Kok kalau si Atom kok malah kuat ya, malah sedikit cenderung naik ke atas. Sementara AVAX reject banget. Lagi-lagi seperti yang gue bilang, Bollinger-nya nggak ada tempat ya, dia nggak ada ruangan untuk dia bisa ke atas lagi ya. Makanya seperti gue bilang, Bollinger ini berguna untuk melihat volatilitas satu aset. Rata-rata ya dengan deviasi 2, 90%-an itu akan ada di dalam si Bollinger Band ini ya. Nah, jadi lagi-lagi yang menyebabkan si Atom bisa bisa tetap naik ke atas karena ada ruangan di Bollinger Band-nya ya, dan literally dia close-nya di mana? Kurang lebih di Bollinger Band. Jadi ini dia sekali lagi gunanya technical analysis ya. Nah, untuk Atom sekarang yang menjadi support utama dia ya adalah di $11 lebih 6 sen di sini. Nah, jadi buat kalian tertarik untuk akumulasi spot atau pengen ngelong, mungkin bisa pertimbangkan di $11 lebih 6 sen ya. Jadi as simple as that. Untuk shortnya masih belum terlalu menarik ya. Mungkin bisa pertimbangkan short apabila dia tembus $11 dan juga MA20-nya tembus. Tapi kalau MA20-nya nggak tembus, lebih baik tunggu aja sampai mungkin $14 di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan untuk BNB, gua kira udah kena, ternyata nggak, nyaris kena MA200. Nah, buat lu yang udah nunggu-nunggu nih, aduh, gua udah pengen nge-short BNB dari kapan-kapan. Nah, momentumnya sudah semakin dekat. Ya, jadi seperti yang gua bahas tadi beberapa minggu bahkan ya, beberapa minggu lalu. Nah, buat kalian tertarik untuk nge-short BNB, bisa pertimbangkan kalau dia kena MA200. Caranya gimana bang? Ya setiap orang beda-beda. Ada yang mau langsung pasang short di MA200 bisa. Itu yang lebih yang lebih risk taker. Buat kalian yang lebih konservatif, tunggu dulu konfirmasi dia ke reject. Ya itu juga bisa ya. Nah, jadi itu untuk ke-short ya. Untuk ke-shortnya di MA200, TP di MA20 di 286,8 ya. Untuk MA200 si MA200 daily-nya di 338 ya. Jadi itu untuk ke-short. Nah, untuk kalian akumulasi spot jelas di mana ya. Untuk akumulasi spot yaitu di MA20 di 286, tinggal dibalik aja ya. Jadi tempat TP untuk nge-short bisa kita pakai untuk ngelong atau akumulasi spot ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan lagi-lagi ya, BNB ini adalah salah satu contoh klasik dari satu aset yang berhasil menembus summer low, retest sekali dan naik ke atas ya. Nah, jadi buat kalian yang kemarin sebenarnya sudah nunggu ya, karena gue pribadi dapat nih ya, saat dia breakout ke sini, gue pasang buy limit kena di 263,6. Nah, kemarin ada yang bilang, wah bang mana nggak kena? Ya artinya lu nggak ngikutin DCWT-nya terus menerus. Karena ya gue udah bilang, waktu dia tembus di sini, pasang tuh buy limit di 263,6. Nah, gue sendiri dapat. Ya kalau lu nggak dapat berarti ya nggak pasang sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita ke Phantom. Untuk Phantom, kita bisa lihat kemarin dia mencoba untuk daily close di atas dari struktur di sini sebelumnya ya. Tetapi belum berhasil sepertinya ya. Jadi dia nge-wake lagi dan sedikit turun ke bawah. Tapi nggak apa, ya overall ini cenderung netral. Dan sekarang di sini cenderung sedikit sideways. Tinggal pertanyaannya kalau udah daerah sideways seperti ini, apakah ini daerah supply atau daerah demand? Ya, kalau dari sebelumnya ada kemungkinan ini bisa menjadi daerah supply. Ya, maka dari itu kalau nge-short sih jujurnya gue nggak terlalu sarankan karena secara struktur nggak terlalu ini juga ya. Yang nggak terlalu bagus lah secara setup. Nah, jadi mungkin yang kalian bisa pertimbangkan adalah antara akumulasi spot atau ngelong di MA20 yang sekarang sedang berkonfluence dengan 34 sen. Ya, jadi sekali lagi, buat kalian tertarik untuk akumulasi spot atau ngelong, bisa pertimbangkan sekarang di MA20 di 34 sen. Ya, kurang lebih sama juga di struktur sini. Ya, jadi confluence antara dua support, which is good. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FTM, ya, quite simple. Dan secara struktur overall not bad ya. Kalau mau dibilang yang paling bagus secara struktur itu BNB ya, dengan sangat jelas sejak dia drop di sini higher high, higher low, higher high, higher low. Untuk FTM sedikit sideways berapa lama, tapi cenderungnya masih secara garis besarnya masih cenderung naik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.